Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, kula nuwun. Nah, untuk episode kali ini saya akan membahas tentang kejadian-kejadian yang baru tren-trennya, yaitu apa? Makam palsu. Nah, apakah teman-teman tahu? Apakah kawula tahu? Apakah kalian tahu? Bagaimana cara kita mengetahui makam itu palsu atau asli? Sebenarnya, ini kalau menurut pendapat saya pribadi, makam palsu itu tidak adanya makam fiktif. Nah, beda antara makam palsu dan juga makam fiktif. Makam palsu adalah sebuah makam atau tempat yang dimana dipercaya masyarakat di situ ada sosok, di situ ada jasad yang dikebumikan di tempat tersebut. Tapi faktanya tidak ada jasad sedikit pun di tempat tersebut. Ya, itu makam palsu. Ya. Kemudian makam fiktif, yaitu di mana ada sebuah makam yang dimana masyarakat percaya itu ada sosoknya, itu ada jasadnya, hampir mirip dengan kasus makam palsu. Tetapi sebenarnya di dalam makam tersebut itu bukan sosok, tapi pakaian, tombak, dan tunggangan. Karena memang orang-orang zaman dulu selalu menghormati busana, tunggangan, dan pusaka para rajanya. Busana, tunggangan, dan pusaka para sultannya. Busana, tunggangan, dan pusaka para pemimpin negaranya. Sehingga setiap kali busana, setiap kali pusaka, dan setiap kali tunggangan itu diberikan nama-nama tertentu. Jadi jangan kaget. Nama-nama itu disematkan hanya untuk menghormati sang empunya atau sang pemakai saja. Kawula sekalian, di episode kali ini juga saya akan memberikan tips dan triks bagaimana cara menelusuri kebenaran sebuah makam. Bagaimana cara mengamati secara objektif dari peninggalan-peninggalan yang ada di dekat makam-makam tersebut. Terus bagaimana cara menggali dan membedakan antara makam palsu, makam fiktif, dan makam asli. Hari ini kita nanti akan berkunjung di salah satu makam putra dari Kekaisaran Wilwaklita, yaitu siapa? Arya Gugur. Berada di Jabal Kanil, Kecamatan Tawangmangu, Desa Bandar Dawung. Ya. Banyak orang mengira tempat tersebut adalah patilasan Syekh Maulana Maghribi. Karena orang-orang mengetahui itu adalah makam Syekh Maulana Maghribi. Pada dasarnya sejarah mencatat Syekh Maulana Maghribi adalah Sunan Gresik dan makamnya yaitu yang asli berada di Gresik. Lantas, siapakah Syekh Maulana Maghribi yang dipercaya masyarakat yang ada di makam Jabal Kanil? Mari kita telusuri bersama. Ikuti terus perjalanan saya. Kali ini kita berada di situs Pandan Gugur. Lokasinya terletak di Dusun Gugur, Desa Korepan, Kecamatan Matisik, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Ayo kita ikuti Bang P ke dalam. Nah, jadi gini guys. Tadi kan di intro saya sudah menjelaskan, ya, di awal video saya sudah menjelaskan yaitu tentang teknik cara untuk menelusuri sebuah makam palsu, asli atau fiktif. Di sini nanti kita akan membedah yaitu sejarah makam Jabal Kanil yang diyakini orang sebagai Syekh Maulana Maghribi atau patilasan Sunan Gresik yang ada di Tawangmangu. Tapi faktanya
di makam Jabal Kanil nanti kita akan mengungkap sejarah, yaitu keberadaan Pangeran Majapahit yang terlelap di sana. Di sini ada beberapa umpak. Nah, ada beberapa umpak. Apa hubungannya umpak-umpak di sini, saka-saka di sini dengan makam yang kita bedah? Tekniknya yaitu yang paling umum, melihat secara objektif adakah peninggalan dari tokoh historis yang dimakamkan di tempat tersebut, adakah jejak historis tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut, di mana kerajaannya, di mana situs-situsnya. Dan di sini ternyata situs Pandan Gugur menceritakan, merekam jejak bukti sejarah kehidupan Raden Gugur di zaman dulu. Yuk, mendekat. Nah, di sini ini namanya saka. Saka di sini mempunyai beberapa ciri khas, yang dimana ini saka digunakan sebagai penyangga tiang utama sebuah kedaton atau sebuah bangunan. Nah, ini sakanya, terus gurunya itu bentuk tiang. Biasanya tiang di sini itu berasal dari bahan organik seperti kayu-kayuan. Dan di sini motifnya ini bernama bunga waru. Biasanya motif bunga waru ini digunakan khas di era kerajaan Majapahit. Nah, seperti itu teman-teman. Dan nggak cuma satu sebagai saka intinya. Harusnya ada 4, sekitar 4-an. Itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, benar. Kemudian yang di sini itu sebagai tiang penyangga luar. Artinya apa? Kehidupan Raden Gugur merupakan sosok historis yang faktual. Yuk, kita lanjut ke tempat bukti keberadaan situs Raden Gugur berikutnya. Nah, kita berada ke bukti yang kedua, yaitu pecahan mata air. Di mana orang Jawa zaman dulu selalu mencari tempat yang dimana itu mengandung atau mempunyai banyak sekali sumber-sumber mata air. Nah, kenapa ke orang zaman dulu misalkan membuat suatu permukiman, membangun desa, lain sebagainya, mencari mata air terlebih dahulu atau tempat yang banyak sumber mata airnya? Dikarenakan ketika orang zaman dulu untuk membangun permukiman itu tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Ayo ikuti Bang Prasetyo, kita lihat sendangnya ini seperti apa. Dan apa buktinya? Apa buktinya jika dulu sendang ini digunakan Raden Gugur sebagai tempat untuk pengairan seperti itu. Dan ada berapa sendang yang digunakan Raden Gugur untuk sebagai tempat pengairan dan lain sebagainya. Ayo kita telusuri semua. Nah, kita ada di salah satu sendangnya Raden Gugur ya. Kemudian kita cari buktinya dulu, kita ke sana. Saya lihat di sana ada batu bata yang sangat besar, yang khas sekali dengan batu bata Majapahit. Nah, ini dia struktur batu bata kunonya. Nah, khas sekali ya dengan yang ada di era Majapahit. Oke teman-teman, kita gas di tempat berikutnya. Bahwasannya tempat ini sudah bisa membuktikan bahwasanya tempat ini dulu digunakan orang-orang Raden Gugur, warganya yang ada di kerajaan Gugur untuk sebagai sumber perairan. Nah, nanti ada sendang apa lagi atau ada penemuan apa lagi, kita buktikan saja di perjalanan kita. Lah, sekarang kita sudah sampai di tujuan utama, yaitu di mana? Di makam Jabal Kanil, tempat peristirahatan terakhir seorang putra mahkota Pangeran Majapahit, anak dari Parikrama Wardana atau biasa disebut sebagai Bre Kertabumi atau orang Jawa kenal sebagai Brawijaya V. Ayo kita naik ke atas. Lokasinya ada di atas bukit dan salah satu tipografi tapagrafi pemakaman, yaitu salah satunya makam yang berada di atas bukit. Pertanyaan dari teman-teman, di manakah bukti bahwasanya ini makam yang asli? Kita cari tahu ke masjidnya terlebih dahulu. Nah, kenapa kok di sini itu makam bukan patilasan? Nah, sesuai di timeline ya, sesuai di timeline ini bukan patilasan, tapi makam.
kita lihat ini dulu. Sama seperti di situs Pandan Gugur yang tadi kita sudah ke sana. Ini namanya Saka dan ini Guru. Nah, Saka ini sama persis dengan situs makam Pandan Gugur yang tempatnya tadi umpak-umpak Pandan Gugur atau situs istana Arya Gugur. Nah, kemudian ini umpak, ini guru. Saka gurunya ini kita lihat mendekat sedikit corak. Coraknya ini adalah trisula yang dimana pancer trisulanya ini membentuk daun bayung. Nah, daun bayung ini itu masyarakat Jawa mempercayai sebagai simbol kemakmuran, kejayaan, dan kemuliaan. Nah, dari lihat ukuran tiangnya, motifnya, coraknya, sistem pembangunannya menggunakan sistem kuncian dan lain sebagainya. Ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1400 akhir atau 1500 awal. Kemudian kita juga bisa lihat dari sudut-sudut kayunya ini masih menggambarkan ciri khasnya sebagai tajuk Jawa, bukan masjid ya, tapi tajuk Jawa. Tajuk Jawa adalah sebuah tempat yang digunakan untuk bersembayang orang-orang di masa Majapahit dulu. Kita lanjut ke makamnya. Nah, kita sekarang mengarah ke kompleks makam peristirahatan terakhir Raden Arya Gugur. Nah, saya bilang pertama, untuk mencari kevalitan atau keaslian dari sebuah makam asli, ya, itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Contoh aspek pertama dari sudut pandang objektif, kita bisa melihat situs apa, terus nisannya seperti apa, apakah nisannya sejaman atau tidak, ataukah nisannya lebih muda. Misalkan, menurut catatan Babat Pajang atau catatan Serat Jagatingkir itu dikatakan bahwasannya Raden Gugur itu meninggal sekitar tahun 1558 atau 1559. Berarti kan masih satu zaman atau satu era dengan kerajaan Pajang. Nah, berarti nisannya juga harus membentuk atau sesuai dengan langgam atau bentuk nisan butuh, yaitu nisan butuh adalah langgam nisan yang membentuk arsitektur kebudayaan Pajang butuh. Seperti itu. Kita lihat. Amit. Di samping saya sudah ada yang namanya itu makam pengiring. Jadi guys, jadi kawula seperti ini ya. Yang namanya makam itu tidak sendiri, alias tidak cuma satu. Ada makam utama, kemudian ada makam pengiring. Makam utama adalah makam yang dimana digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir oleh raja ataupun pimpinan dari daerah atau negara yang dihormati. Kemudian makam pengiring, yaitu para abdi dalamnya, kerabat bangsawana, kerabat kerajaannya, yang dimana masih satu darah atau dari satu kongsi atau satu kelompok yang satu jalan dengan raja negaranya itu. Nah, bentuk nisan, ini dulu bentuk nisan. Bentuk nisan, kita kalau bicara bentuk nisan, ini adalah fakta kronik atau bukti objektif yang kronik tidak bisa dipalsukan. Mungkin kalau makam bisa dipalsukan, makam bisa dipalsukan, jirat bisa dipalsukan, tapi kalau nisan itu tidak bisa dipalsukan. Nah, nisan ini sama nisan itu berbeda, jauh. Nih, dekat-dekat. Perbedaan yang sangat jauh. Kalau nisan ini mungkin buatan baru, karena apa? Terdapat seperti bentuk cor-coran. Tapi kalau ini nisan buatan lama, tapi yang sudah dirawat dan diperbarui. Nisan lama itu biasanya ada kaki nisan di bawahnya. Terus di sini ada yang namanya pinggang nisan, ya pinggang nisan.
ini badan nisan, ini bahu nisan, dan ini kepala nisan. Nah, nisan seperti ini merupakan nisan yang sangat khas dari jenis kelamin perempuan. Jadi nisan itu ada jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Kita lihat ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tadi sedikit saya sudah masuk ke dalam, sudah saya dokumentasikan tentang jiratnya, terus tentang nisannya, di mana nisannya tepat sekali satu era dengan masa kerajaan Pajang, yaitu sekitar tahun 1500 awal sampai 1500 pertengahan. Fix ya, berarti dari nisan tadi kita sudah mengetahui, dari peninggalan-peninggalan situs-situsnya juga kita sudah bisa mengetahui bahwa ini 100% adalah makam dan bukan patilasan. Terus kenapa saya bisa yakin ini 100% makam? Karena di bawah sana yang nantinya akan kita kunjungi ada makam yang satu masa satu era. Nah, poin kedua yaitu kalau makam asli itu ada makam yang satu era, satu masa, dan itu merupakan kehidupan yang sama, atau dulunya beliau yang beristirahat di sini pernah hidup di era yang sama. Artinya apa? Artinya memang benar bahwasanya di sini pernah ada suatu peradaban kemudian dijadikan sebagai tempat peristirahatan terakhir oleh para kerabat kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Kauripan yang dimana kedatangannya bernama Pandan Gugur. Bersambung. Tunggu part 2-nya.